Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata putus asa. Kalah, coba lagi, gagal, bangkit kembali. Sukses itu mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Oleh karena itu, mulai detik ini kami ingin mencuri perhatian dewan juri dengan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita ketahui bersama, Indonesia mengalami peningkatan konsumsi energi listrik dari tahun ke tahun. Berdasarkan data ketenaga listrikan pada tahun 2019, terjadi peningkatan sebesar 0,064 MWh per kapita pada tahun 2017. Sejalan dengan peningkatan ini terjadi pula peningkatan di sektor regional, salah satunya Kabupaten Purbalingga yang dipasok oleh PLTU Cilacap dan PLTA Banjarnegara. Akan tetapi, PLTU Cilacap memberikan berbagai dampak. Menurut Siti pada tahun 2018, adanya pencemaran yang disebabkan kontaminasi asam sulfat yang melebihi ambang batas akan menyulitkan profesi nelayan. Selain itu, adanya suara bising yang diakibatkan oleh kipas berkapasitas besar yang mengganggu aktivitas masyarakat. Di sisi lain, PLTN juga memberikan berbagai macam permasalahan. Menurut Mas Mian pada tahun 2016, adanya erosi hulu waduk, hilangnya daerah di aliran sekitar sungai, serta endapan di muara sungai. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut sangat banyak, salah satunya dengan menggunakan limbah. Mengapa kita harus menggunakan limbah? Karena dengan memanfaatkan limbah akan sesuai dengan visi Indonesia Emas tahun 2045. Selain itu, produksi limbah di Kabupaten Purbalingga dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil observasi pada masyarakat Kaligondang, limbah tahu dan tapioka seringkali dibuang secara sembarangan, di mana hal tersebut akan menimbulkan bau tidak sedap serta meningkatkan perkembangbiakan nyamuk. Menurut Sugiarto pada tahun 1994, limbah-limbah tersebut mengandung banyak sekali mineral, vitamin, karbohidrat, dan protein. Dan menurut Agnes pada tahun 2015, limbah-limbah tersebut akan meningkatkan perkembangbiakan mikroorganisme dan dapat kita manfaatkan sebagai penghasil biolistrik menggunakan sistem mikrobial fuel cell. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, kami, siswa aktif dan kreatif dengan saya, Dewa Himuspasi, saya Eka Rizko, dan saya Laili Nur Agustin, dengan didampingi oleh guru pembimbing kami menemukan solusi terbaik, yaitu potensi LCO-Force berbasis microbial fuel cell sebagai biolistrik terbarukan. Pada penelitian kami menggunakan 4 jenis limbah, yaitu limbah cair tapioka, limbah cair comberan, limbah cair ampas tahu, dan limbah sayuran dan buah-buahan. Kandungan dari keempat limbah tersebut ialah karbohidrat, protein, lemak, dan asam. Biolistrik pada penelitian kami ialah energi yang dihasilkan oleh respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah proses pemecahan glukosa tanpa bantuan dari oksigen. Untuk menghasilkan biolistrik, kami menggunakan sistem MFC. Sistem ini merupakan alat yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik dengan bantuan reaksi katalik dari mikroorganisme yang kemudian ditransfer ke katoda. Pada penelitian kami menggunakan jenis MFC yang dinamakan dual chamber MFC, di mana anoda dan katoda dipisahkan oleh membran penukar kation atau jembatan garam. Alur kerja pada penelitian kami terdiri dari preparasi, percobaan, dan pemrosesan data. Untuk preparasi terdiri dari preparasi elektrolit yang berisi dari anoda dan katoda, di mana anoda berisi limbah cair yang telah difermentasi selama 7 hari dan katoda berisi air suling sebanyak 1 liter pada masing-masing rangkaian. Yang kedua, preparasi chamber, kami menggunakan toples bekas sebagai chamber. Yang ketiga, preparasi jembatan garam, kami menggunakan 20 gram agar-agar dan 400 ml garam KCl sebagai jembatan garam. Dan yang keempat adalah preparasi elektroda, kami menggunakan grafit yang diperoleh dari batu baterai bekas yang kemudian direndam menggunakan larutan HCl dan NaOH masing-masing sebanyak 30 ml 1 molar. Teknik pengumpulan data pada pot arus dan tegangan listrik dilakukan selama 8 hari. Dan untuk teknik analisis data kami menggunakan uji anopat single faktor, uji PNT, dan uji korelasi Pearson. hasil penelitian kami yang pertama yaitu mengenai pengaruh LCO-Force terhadap kuat arus listrik yang dihasilkan. Berdasarkan grafik hasil data penelitian selama 8 hari, terjadi fluktuasi pada masing-masing perlakuan, di mana fluktuasi tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya biofilm. Menurut Kurniawati pada tahun 2017,
Kedua, pengaruh LCO terhadap tegangan listrik yang dihasilkan. Berikut adalah grafik hasil pengukuran tegangan listrik pada sistem MFC LCO selama 8 hari. Terjadi fluktuasi yang dimana tertinggi pada sudut air comberan. Tegangan listrik terjadi akibat adanya reaksi oksidasi pada sistem anoda dan reduksi pada sistem katoda. Menurut Idham tahun 2009, adanya reaksi kimia akan menghasilkan beda potensial. Yang diteruskan menurut Liu tahun 2004, di mana beda potensial antara anoda dan katoda bersamaan dengan aliran elektron akan menghasilkan tegangan listrik. Hal ini juga dibuktikan dengan uji PRT, di mana nilai rata dari limbah comberan lebih tinggi dibandingkan limbah cair lainnya. Yang ketiga yaitu hubungan kuat arus listrik terhadap tegangan listrik pada sistem MFC LCO force. Hasil uji koefisien korelasi menunjukkan nilai koefisien yaitu 0,99 yang menandai tingkat hubungan yang terbentuk sangat kuat. Dan yang terakhir, prospek implementasi dari sistem MFC LCO force dalam kehidupan masyarakat sangat bagus. Prospek ini dapat didukung dengan menerapkan gambaran yang telah kami buat. Limbah industri maupun domestik akan dialirkan ke dalam chamber anoda dan digunakan sebagai elektrolit. Chamber yang digunakan berdiameter 28 meter dengan tinggi 17 meter dan akan dibenamkan di bawah tanah. Mengapa chamber harus dibenamkan di bawah tanah? Karena hal ini untuk meminimalisir adanya resiko kebocoran yang akan mengganggu aktivitas warga. Di sisi lain, penggunaan elektrolit pada katoda yaitu dengan menggunakan air dengan penambahan KMnO4. Dan sebagai pengganti membran penukar ion, kami akan menggunakan jembatan garam. Mengapa harus menggunakan jembatan garam? Karena jembatan garam memiliki biaya yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan membran penukar ion. Energi listrik yang dihasilkan dari sistem ini kemudian akan disimpan dalam kapasitor sebelum kemudian disalurkan ke rumah-rumah warga ataupun digunakan dalam penerangan jalan. Penelitian kami dapat disimpulkan bahwa mekanisme dari sistem MFC LCO berasal dari aktivitas reduksi dan oksidasi. Yang kedua, jenis limbah berpengaruh signifikan terhadap kuat arus dan tegangan listrik yang dihasilkan. Yang ketiga, adanya korelasi yang kuat antara kuat arus dan tegangan listrik yang dihasilkan pada sistem MFC dengan variasi limbah cair. Yang terakhir adalah sistem MFC LCO memiliki prospek pengembangan yang bagus untuk terwujudnya energi listrik terbarukan dan untuk meminimalisir produksi limbah cair organik. Saran dari penelitian kami yaitu yang pertama, perlu ada penelitian lanjut untuk mengatasi biofilm agar kuat arus dan tegangan listrik yang dihasilkan meningkat. Yang kedua, perlu adanya penelitian lanjut untuk mengenai penggunaan elektroda pada sistem MFC LCO force. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan beberapa pertanyaan kepada kami. Saya akan menjawab pertanyaan pertama mengenai cara menganalisis statistik data pada penelitian kami sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang sah. Analisis penelitian kami meliputi uji ANOVA single factor, uji PNT, dan uji korelasi persen. Menurut Sugiono tahun 2005, uji ANOVA single factor dilakukan apabila penelitian tidak menggunakan kelompok kontrol. Uji ANOVA single factor dilakukan pada rata kuat arus dan tegangan listrik pada sistem MFC LCO force, tentunya dengan menggunakan Microsoft Excel dengan menu data analis, sehingga kami memperoleh nilai F value lebih besar daripada F critical. Yang dapat disimpulkan, terdapat perbedaan atau pengaruh secara statistik pada data kuat arus dan tegangan listrik yang dihasilkan. Yang selanjutnya yaitu uji BNT yang bertujuan untuk mengetahui secara signifikan pengaruh limbah terhadap kuat arus dan tegangan listrik yang dihasilkan. Uji BNT dapat dilakukan dengan mengetahui nilai uji ANOVA yaitu MSE tabel taruh signifikan derajat bebas galat dan nilai krisis uji perbedaan. Dengan rumus BNT sama dengan T tabel kali akar 2 MSE per R. Nilai BNT tersebut dijumlah dengan nilai rata terkecil. Apabila nilai rata pada perlakuan lebih kecil daripada nilai tersebut, maka diberi notasi yang sama. Tetapi, jika nilai rata pada perlakuan lebih besar daripada nilai tersebut, maka diberi notasi yang berbeda. Notasi yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada perlakuan jenis limbah. Dari kedua uji tersebut, dapat disimpulkan yaitu terdapat perbedaan secara statistik pada variasi limbah, tetapi hanya limbah comberan yang mengalami perbedaan yang signifikan. Kesimpulan tersebut menjawab rumusan masalah nomor 2, yaitu bagaimana pengaruh
dihasilkan menggunakan rata tegangan listrik dan kuot arus listrik yang dihasilkan selama 8 hari. Tentunya menggunakan Microsoft Excel, sehingga kami menghasilkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,99 yang menandai hubungan yang terbentuk sangat kuat. Kesimpulan tersebut menjawab rumusan masalah nomor 3, yaitu bagaimana hubungan kuot arus listrik terhadap tegangan listrik dengan variasi limbah pada sistem MFC LCO force. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua mengenai bagaimana efektivitas dan efisiensi dari sistem MFC LCO force jika dibandingkan dengan penggunaan batu bara dalam memenuhi kebutuhan energi di masyarakat. Untuk saat ini sistem MFC LCO force belum bisa dibandingkan dengan batu bara, terutama dari segi energi yang dihasilkan dan biaya yang dibutuhkan. Karena sesuatu yang sustainable dan berkelanjutan serta ramah lingkungan memerlukan banyak biaya yang jauh lebih besar. Akan tetapi, hasil yang diberikan dari sistem ini dapat mengatasi pencemaran, polusi, kerusakan lingkungan, serta dampak-dampak di bidang kesehatan yang diakibatkan oleh adanya PLTA maupun penggunaan batu bara oleh PLTU. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa dengan adanya pengembangan dan penelitian lebih lanjut mengenai penggunaan membran, elektrolit, elektroda, serta mekanisme cara mengatasi biofilm akan meningkatkan hasil yang diberikan serta meminimalisir biaya yang dibutuhkan. Sehingga sistem MFC LCO force akan menjadi suatu keunggulan yang memiliki efektivitas dan efisiensi yang jauh lebih bagus daripada penggunaan batu bara. Berdasarkan penelitian Ivan Syah pada tahun 2017, sistem MFC memiliki potensi untuk menghasilkan 9.000 watt energi listrik menggunakan 5.000 liter limbah cair. Dengan menerapkan gambaran yang telah kami buat, sistem MFC LCO force dapat menghasilkan 18.000 watt energi listrik dengan menggunakan 10.000 liter limbah cair. Energi listrik yang dihasilkan dari sistem ini akan mampu mencukupi kebutuhan energi listrik untuk 20 rumah warga. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu apakah yang membuat limbah comberan menghasilkan biolistrik lebih tinggi dibandingkan MFC yang lain, dan bagaimana karakteristik limbah comberan yang kami gunakan dalam karya tulis ini. Hal ini, limbah comberan menghasilkan biolistrik lebih tinggi dibandingkan limbah cair yang lain karena di dalam limbah comberan terdapat bahan organik dan anorganik. Dengan karakteristik limbah comberan yang kami gunakan yaitu berasal dari sisa buangan dapur, air kamar mandi, feses, dan urin. Berdasarkan buku Bioremediasi Limbah karya Waluyo tahun 2018, dengan penelitian hasil kandungan bakteri pada limbah comberan dengan tipe air kamar mandi, air bekas cucian, dan air bekas bilasan, per 100 ml terdapat bakteri Coliform tinja, bakteri Coliform total, dan bakteri Streptococcus, yang dapat diasumsikan bahwa limbah comberan yang kami gunakan akan memiliki lebih banyak mikroorganisme yang dapat menghasilkan listrik lebih tinggi dibandingkan limbah cair lainnya. Kesuksesan bukanlah suatu kebetulan, tapi kesuksesan ialah milik mereka yang mau bekerja keras. Keberhasilan bukanlah milik mereka yang tak pernah kalah, Tapi keberhasilan milik mereka yang tak pernah menyerah. LCO Force menuju Purbalingga mandiri energi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.